Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, saat ini kita akan masuk pelajaran kelas 5. Ya, kita masuk ke kelas 5, pelajaran kelas 6 dengan judul Pengorbanan Yesus Kristus. Nah, seperti biasa kita harus mempersiapkan perlengkapan belajar. Yang pertama, Alkitab, supaya bahan cerita kita bisa baca dari Alkitab, dari kitab berapa, pasal berapa, atau ayat berapa. Kemudian perlengkapan yang kedua yaitu buku catatan, agar kita menulis apa yang sangat penting atau yang perlu kita catat sehubungan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, demikian juga tidak kalah pentingnya yaitu alat tulis untuk kita pakai menulis. Namun sebelum itu anak-anak, perlu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita masuk tema yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ada di dalam buku pegangan anak di halaman 23 sampai halaman 26. Namun sebelum itu anak-anak, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tujuan pertama supaya peserta didik atau anak-anak menjelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menghayati pengorbanan Yesus Kristus melalui sebuah tulisan atau karangan yang berjudul Pengorbanan di Kayu Salib. Nah, tujuan yang ketiga, mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan tujuan yang terakhir atau yang keempat, supaya peserta didik menyatakan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hal berkorban melalui sebuah karya kreatif atau membuat sebuah proyek bersama. Nah, itulah tujuan pengorbanan. Apa ya pengorbanan itu anak-anak? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengorbanan adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas, atau juga bisa diartikan sebagai kerelaan seseorang untuk memberi sebagai bentuk pertolongan dengan tidak mengharapkan imbalan, ikhlas semata-mata karena Tuhan. Jadi pengorbanan kita butuh ketulusan atau keikhlasan, ada kerelaan, juga tidak mengharapkan imbalan tapi semata-mata karena Tuhan. Lalu berkorban adalah menjadi korban atau menderita rugi atau menyatakan bakti. Jadi artinya ada yang kita korbankan dari kita, itu yang disebut. Nah, anak-anak, berkorban tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus berbagi. Ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita hilangkan, atau yang kita miliki berkurang. Nah, itulah yang disebut berkorban. Jadi berkorban tidak mudah.
Nah, anak-anak, pernahkah kamu berkorban untuk orang lain? Coba perhatikan gambar yang ada di slide ini. Kita melihat ada seorang anak sekolah tuh. Kita melihat pakaiannya yang sudah robek, yang sudah tidak layak dipakai lagi untuk pergi belajar ke sekolah. Kira-kira ya apa yang anak-anak lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan yaitu memberikan pakaian kita yang masih layak pakai agar dia juga merasakan atau pergi ke sekolah memakai pakaian yang rapi, pakaian yang masih bisa dipakai atau yang masih layak. Nah, itu satu contoh. Atau yang kedua, kalau misalnya nih kita punya uang yang lebih, kita memberikan pakaian yang baru, kemudian kita memberikan dia. Itu adalah contoh berkorban untuk orang lain. Nah, saat ini kita masuk pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu tema kita pada namun sebelum itu anak-anak, kita membuka Alkitab, kita buka kitab Injil dari Matius 27 ayat 32 hingga ayat yang ke-56. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Nah, hukuman ini merupakan atau dilakukan dengan cara mengikat atau memaku pada kayu salib seperti gambar ini. Ya, telapak tangannya dipaku dan juga kakinya dipaku. Nah, yang mendapat hukuman yang berat seperti ini adalah penjahat kelas berat atau budak yang melakukan kesalahan dan para pemberontak. Nah, serdadu juga memikulkan salib di pundak Yesus. Ya, mereka membuat sebuah kayu salib besar, kemudian mereka memukulkan salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya, lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Nah, imam-imam besar dan semua orang banyak mengikut. Mereka turun ke jalan-jalan Yerusalem. Mereka juga pergi ke luar kota melewati gerbang kota hingga tibalah mereka di sebuah bukit kecil. Perjalanan yang berat itu membuat Yesus kelelahan. Salib itu berat. Yesus tidak sanggup memikul kayu salib itu. Serdadu pun tidak mau memikul salib itu. Imam-imam kepala juga tidak mau memikul salib itu. Nah, mereka berjalan, akhirnya mereka berpapasan dengan seseorang. Ia datang dari luar kota, namanya Simon Kirene. Nah, serdadu-serdadu itu menghentikan Simon dan memaksa Simon memikul salib Yesus. Mereka naik ke atas bukit, makin lama makin banyak orang yang datang mengikut Yesus. Nah, beberapa sahabat Yesus juga datang. Wah, mereka sangat sedih. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Simon pun meletakkan kayu salib di tanah. Serdadu-serdadu memberikan Yesus di kayu salib dan memaku tangan dan kakinya ke kayu salib itu. Nah, Yesus menerima semua penderitaan itu. Ia diam dan tidak membalas. Tetapi Yesus mendoakan serdadu-serdadu itu. Yesus pun berdoa,
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Raja besar yang datang dari Allah. Nah, saat itu serdadu-serdadu menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancap salib itu di lubang. Akhirnya semua orang melihat Yesus tergantung di kayu salib. Imam-imam mengolok Yesus. Mereka berkata, "Jika benar engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Yesus tidak turun. Yesus tetap di kayu salib, Ia tetap di salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Wah, terjadi sesuatu, yaitu terjadi gelap gulita. Matahari yang sedang bersinar tinggi itu tiba-tiba menjadi gelap, tidak kelihatan apa-apa. Seluruh angkasa raya menjadi gelap. Di bukit kecil itu, siang hari berubah menjadi malam. Semua orang pada saat itu menjadi ketakutan. Mereka tidak berani mengolok-olok Yesus. Selama 3 jam, Allah menjauhkan sinar itu dari kegelapan itu. Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetar. Akhirnya sinar matahari kembali lagi. Dan Yesus berkata, "Sudah selesai." Ya, Yesus wafat dan Ia berkata, "Sudah selesai." Akhirnya Yesus pun mati. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Nah, pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncangkan kota Yerusalem. Orang-orang ketakutan. Kemudian komandan serdadu-serdadu berbicara dengan Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya orang ini anak Allah. Pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus atau dari tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk kita? Nah, kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu." Nah, pengorbanan Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia diharapkan menjadi pengikat bagi umat Kristiani untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kebangkitan Yesus juga dimaknai sebagai simbol awal kehidupan baru. Dengan adanya kehidupan baru, maka diharapkan manusia kembali lahir menjadi pribadi baru yang lebih baik. Nah, anak-anak, Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa kepada kita. Ia sudah berkorban. Ia sudah datang ke dunia, mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan?
sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus atas dosa-dosa kita. Nah, kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Yesus dengan hidup yang setia dan taat melakukan kehendak-Nya serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, anak-anak, maukah kamu berkorban untuk orang lain seperti yang diajarkan Yesus? Bagaimana caranya? Nah, caranya misalnya dengan cara berbagi makanan kepada teman yang tidak punya, memberikan waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu di rumah contohnya. Nah, di sini Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban. Karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang. Nah, saat ini Ibu memberikan tugas yang harus kita kerjakan atau yang harus anak-anak kerjakan. Di sini Ibu siapkan 2 kolom. Yang pertama, tindakan atau perbuatan berkorban. Yang kolom kedua, hal yang diberikan atau dikorbankan. Nah, lihat contoh nomor 1. Ibu kasih contoh. Memberi uang kepada penjaga sekolah untuk membeli obat bagi anaknya yang sakit. Nah, kalau kita lihat di sini berarti penjaga sekolah itu anaknya sedang sakit dan tidak memiliki uang untuk berobat. Lalu apa yang kita harus lakukan untuk korbankan? Hal yang diberikan adalah uang. Kemudian yang kita korbankan atau pengorbanan kita adalah uang jajan habis atau berkurang. Tidak jajan di sekolah pada saat itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan lagi untuk menolong orang? Coba perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan ini. Di situ ada tempat atau kota yang sedang banjir. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus korbankan? Ya, kita memberikan pakaian yang masih layak pakai, memberikan makanan atau obat-obatan. Kemudian gambar berikutnya tentang seorang kakek penjual garam kasar. Apa yang harus kita lakukan? Dia sudah kecapean, dia sudah kelelahan. Mungkin sudah 1 hari dia berjualan tapi belum laku garamnya. Nah, kita boleh membeli garamnya supaya dia juga mendapatkan penghasilan dan bisa membeli makanan. Nah, gambar berikutnya ada seorang nenek yang sedang meminta-minta. Apa ya yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, kita juga bisa memberikan uang kepada nenek itu seberapapun. Dan jika kita memberikan pasti dengan senang ia menerimanya. Dan juga kita juga harus memberi dengan hati yang tulus ikhlas seperti pelajaran kita tadi. Lalu gambar berikutnya tuh ada anak-anak yang sedang menghadapi piring kosong. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Harus memberikan makanan kepada mereka atau memberikan kue supaya mereka juga bisa makan. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anak, setelah kita belajar dari tema kita tadi tentang pengorbanan Yesus Kristus, lalu apa kesimpulannya ya? Ayo kita simpulkan. Kesimpulannya pertama, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya. Ia disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Ketiga, kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup dalam dosa lagi. Nah, kesimpulan terakhir atau yang keempat,
pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, kami berterima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tolonglah kami agar selalu taat kepada Allah dan mau hidup berkorban bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu.